lintas. Ya. Jadi ketua kelas dari Penmas siapa? Punten. Izin saya Pak. Saha. Pak Iwan. Pak Iwan. Oh, Pak Iwan. Udah ngajapri belum Pak Iwan ke saya? Yang ngejapri ini sekretaris Pak. Teh Cucu. Oh, Iya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini juga masih japri lagi ya, absennya masih japrikan lagi. Di ini, saya kemarin itu masih rada gimreung. Tahu nggak gimreung ibu-ibu bapak? Jadi belum dimasukkan ke ini ya, ke absen pribadi saya. Kemudian yang matematika, punten, siapa ininya? Ketua kelasnya? Matematika? Ya. Oh, saha. Rika, Pak. Oh iya benar, Neng Rika. Neng Rika kemarin juga udah ini ya, udah hari ini juga diulangi ya. Nah, absen yang hari ini di ini lagi ya. Bapak belum simpan gitu, belum di save identitas Rika sama yang Penmas itu. Teman-teman sekalian, oke lah kita mulai lanjut dengan mata kuliahnya. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana kemarin dalam intermezzo di pertemuan pertama ya, benar kan sekarang itu pertemuan kedua ya? Atau iya, ketiga Pak. ini tuh? Kedua Pak. Kedua Pak. Iya, oke. Alhamdulillah berarti masih banyak waktu lah, masih banyak waktu. Jadi hari ini mungkin relatif lebih kondusif karena pertama laptop sayanya juga sekarang sudah sembuh gitu ya. Nah, mungkin kemarin rada ini ya, rada demam harus masuk dulu ke ini. Tapi nggak kena COVID, sehat. Dari mulai laptopnya sampai yang punya laptopnya dan kita bersama sehat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah kondusif, insya Allah tinggal penataan absen dan lain sebagainya mulai hari ini lah insya Allah. Yang jelas sekali lagi kalau untuk matematika, maksudnya untuk agama ya, pembelajaran agama ini sifatnya saya lebih melihat kepada performan ya. Jadi tenang sajalah untuk nilai mah ya. Jadi yang paling penting kan menurut Bapak kemarin ya, kita happy. Nah, kita berbahagia, full senyum semuanya. Jadi Bapak tidak melihat di sini Pak Sofian baut gitu. Enggak, ya, harus bahagia. Kita menjadikan suasana belajar ini Pak Lukman ya. Untuk berbahagia. Siap. Mau kemana ini? Saya mau berwisata. Wisata kemana? Ke IKIP Siliwangi. Gitu. Nah, ke IKIP Siliwangi diajar. Nah, itu wisata. Bagi saya mah belajar sebuah kesenangan. Itu kuncinya. Nah, dengan itu semua, maka yang namanya belajar, bekerja, apapun dalam hidup, kalau akan membahagiakan kita, maka itu akan menjadi ibadah. Serius, ya. Jadi nilai dunianya dapat, nilai akhiratnya dapat. Ketimbang kemana? Ke IKIP mau apa? Diajar aing mah. Capek-capek kieu. Acan naon eta mah. Udah nilainya iya gitunya. Nah, enggak, kita mah harus happy ya. Untuk agama awali dengan senyum karena senyum itu adalah ibadah. Ya kan? Rame terame ya. Kalian tetap harus tersenyum. Oke, gitu ya. Hari ini kita akan mulai membahas berkenaan dengan fenomena keagamaan yang ada di yang ada terus berkembang begitu ya. Salah satu di antaranya adalah berkenaan dengan pendidikan, ya, pendidikan. Nah, Bapak ada ini di share dulu lah. Ini konsep pendidikannya ya. Nah, ini ada ya teman-teman. Nah, ada ya. Ada Pak. Ya. Jadi Bapak masih akan berpikir gimana gitu ya untuk kelas ini karena disatukan.
supaya untuk kekondusifannya. Nah ini di penghujung, nah ini silabusnya tuh ini sebenarnya, silabusnya tuh. Ya, sebentar. Nah, ini kita tuh ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama kemarin intermezzo, kita berkenalan dan lain sebagainya. Nah, ini pertemuan kedua, ya kita mulai sekarang membahas berkenaan dengan konsep pendidikan Islam kekinian. Jadi sekali lagi SPAI itu adalah seminar pendidikan agama Islam. Nah, isinya lebih banyak kita melihat berkenaan dengan fenomena-fenomena yang ada. Sebab kita sebagai calon pendidik, pengajar, guru, ya mesti bisa menjawab hal-hal yang dimaksudkan, gitu ya. Agama tidak statis, tapi agama justru juga terus berkembang, ya, terus berkembang menjadi bahan, menjadi landasan perkembangan dunia, gitu. Kemudian yang pertemuan ketiga kita akan membahas berkenaan dengan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kajian Islam, terus konsep guru dalam perspektif Islam, kemudian ekonomi syariah Islam, gitu ya, keadilan hukum dalam Islam, seni dan budaya dalam Islam. Nah, itu pertemuan sampai pertemuan ke-7. Setelah itu UTS, gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan bahasan yang sering menjadi perdebatan, debatable, yaitu mazhab. Mazhab, ya, berkenaan dengan mazhab fikih dan aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Nah, silakan para ustadz, ustadzah mempersiapkan ya untuk dalil-dalilnya, karena seperti kemarin saya kemukakan, ini wajah-wajahnya sudah wajah tu wajhi alilladzi fatara samawat, yaitu wajah tahiyat sebenarnya, gitu ya. Kemudian ada bahasan berkenaan dengan manganan itu ya, yaitu berubah gender itu bagaimana itu hukumnya dalam Islam, kita akan bahas di pertemuan 10 ya. Nah, bagaimana itu Dorce juga kan transgender gitu ya, misal. Nah, kemudian juga LGBT ini ada di bahasan ke-10 ini ya. Nah, selanjutnya ini berkenaan dengan problematika pernikahan. Ini ya di pertemuan 11. Jadi nikah itu sesungguhnya adalah ibadah ibadah yang cuma satu kali sesungguhnya. Tapi pada akhirnya kan istilahnya sering ada yang cerai lah, sering ada yang pelakor lah, gitu ya. Ini bagaimana ini? Nanti kita bedah di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12-nya ini konsep pendidikan keluarga, ya, konsep pendidikan keluarga. Kemudian juga makanan dan kesehatan. Ini berhubungan dengan makanan-makanan kayak yang lagi tren, misalnya makanan bekicot. Itu kumaha makanan bekicot, gitu ya. Dan dulu masa jarang gitu. Sekarang apa makanan-makanan Jepang itu cenderung gaya-gayanya tuh seperti ini, gitu ya. Yang kecil-kecil nama kayak lomi, ternyata Bapak pas merasakan lomi itu kuahnya tuh meni asa kumaha gitu. Ya. Nggak tahu memang karena Bapak mengatur biasa ya, ada orang ya. Nah, terus pertemuan 14 politik dalam perspektif Islam, nanti kita akan berbicara bagaimana perpolitikan ya di kita yang kadang-kadang ini juga menjadikan satu perhatian khusus, di mana kemarin kan waktu Pilkada Jakarta salah satu di antaranya itu dibenturkan antara dua kubu, yang salah satu kubunya
diarahkan ke muatan religi. Ini bagaimana ini sebenarnya posisi politik itu. Dan pertemuan terakhir sebenarnya, pertemuan 15 berkenaan dengan toleransi dalam perspektif Islam. Nah, toleransi yang dimaknai dalam Islam itu yang bagaimana gitu. Ini ada di pertemuan ke-15 dan terakhir kita UAS. Nah, gitu teman-teman sekalian. Jadi ini materinya memang banyak, mungkin nanti Bapak akan share saja ya. Yang jelas dalam pemaparan ini Bapak mah akan inti-intinya sajalah. Inti-intinya tidak akan membaca secara ini ya. Mending kita akan banyak didiskusi ya, didiskusi ya. Nah, teman-teman sekalian, di mata kuliah ini, konsep pendidikan Islam di pertemuan pertama ini, sesungguhnya bahasannya ada 4 hal. Ada 4 hal. Pertama adalah berkenaan dengan problematika pada pendidikan, gitu ya. Problematika di pendidikannya itu sendiri. Kemudian model pendidikan zaman Rasulullah dan para sahabat bagaimana, gitu ya. Ketiga, konsep pendidikan dalam Al-Quran bagaimana, gitu. Dan keempat, sejarah intelektual Muslim. Jadi berbicara berkenaan dengan para pemikir-pemikir Muslim. Nah, jadi untuk bahasan yang komplitnya, sepertinya silakan teman-teman sekalian saja banyak membaca, ya, banyak membaca. Kajian literaturnya banyak, ya. Memang untuk yang dianjurkan di mata kuliah SPI ini, terutama yang Bapak ada adalah wawasan agama Islam. Wawasan Islam, bukunya Endang Saifuddin Ansori. Nah, nanti Bapak tunjukkan. Jadi buku wawasan Islam karya Endang Saifuddin Ansori. Emang ini buku lama ya, tapi nampaknya selalu relevan dengan kajian-kajian keislaman karena sifatnya umum gitu. Sifatnya umum. Nah, itu zaman Bapak S1 juga dulu sudah itu banyak dipakai. Nah, gitu. Nah, sekarang juga silakan teman-teman kalau mau mengoleksi, salah satu di antaranya adalah wawasan Islam karya Endang Saifuddin Ansori gitu ya. Nah, balik lagi, jadi di bahasan pertama ini kita akan membahas berkenaan dengan 4 hal ini. Pertama adalah problematika pada pendidikan Islam. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, Bapak hanya akan berbicara intinya saja, ya. Jadi ini bahasan berkenaan dengan problematika pendidikan dalam Islam ini sesungguhnya harus bisa menjawab berkenaan dengan masalah-masalah yang ada pada dunia pendidikan sekarang. Dilihat dari tinjauan agama kita, agama Islam. Jadi sudah sampai sejauh mana? Gitu. Sejatinya kan hidup kita ini adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang bertugas ibadah kepada Allah. Gitu ya. Maka sejatinya pendidikan pun mengarah kepada posisi itu. Kepada posisi kita sebagai hamba Allah yang beribadah dan mengabdi kepada Allah. Itu pendidikan. Ya. Harus mengarah ke sana. Nah, berarti kalau demikian tujuan pendidikan pun maka harus dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, itu ya, mencari ridho Allah. Karena tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah, maka pendidikan pun seyogianya harus dalam rangka mencari keridhoan Allah.
Artinya pendidikan pun adalah harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Makanya dari awal Bapak mengajak, awalilah kita belajar ini, kita kuliah ini dengan selalu tersenyum supaya menjadikan ini jadi ibadah gitu. Sana Bapak mengarahnya, ya. Nah, begitu. Jadi karena begitu adanya, maka dari awal-awal sudah sangat jelas keterangan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berpendidikan, bagi orang-orang yang berilmu, gitu ya. Maka diangkat derajatnya dalam derajat ketinggian yang luar biasa. Nah, mana dalilnya? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Benar nggak? Ya. Jadi dari awal sudah seperti itu dalam Islam, itu luar biasa diangkat karena wah, orang yang berpendidikan itu, orang yang berilmu itu benar-benar itu adalah hamba Allah yang luar biasa gitu. Nah, kemudian kewajiban selanjutnya kan didukung oleh hadis-hadis bahwa thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Benar nggak? Ya. Dan luar biasanya ya ternyata untuk menuntut ilmu itu muslim dan muslimat itu benar-benar tersurat jelas dua-duanya. Nah, Bapak melihat salah satu di antara pengertiannya, rasionalnya ya, bahwa untuk proses menuntut ilmu itu adalah setara antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya. Ya, karena di hadisnya jelas itu ala kulli muslimin wal muslimat. Untuk muslim laki-laki, untuk muslim perempuan itu didudukan dalam keadaan yang sejajar. Makanya mungkin sebuah kritisi untuk pemahaman-pemahaman lama yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu misalnya hanya terbuka untuk laki-laki. Nah, enggak, kalau melihat dari hadis ini ya. Makanya seandainya di antara kita semua aya anu reka sabrang ka Palembang balik-balik mawa kurupuk nyakeun bae teman rek laki rek perempuan yang paling penting menjaga koridornya gitu ya kan. Nah jadi ya menuntut ilmu mah untuk laki-laki we cing reka sabrang ka Palembang oge gitu. Enggak semuanya boleh gitu. Nah tinggal koridornya nanti rambu-rambunya yang ini gitu ya. Tapi secara posisinya itu silakan gitu. Nah gitu kan, itu bicara idealnya kan, benar nggak? Nah berarti menghantarkan itu semua kepada kebajikan, kepada aturan-aturan Allah. Indah kayaknya kalau seperti itu. Nah problemnya ya kan, problemnya ternyata dari realita yang ada seperti yang Bapak jelaskan kan tadi, memposisikan dengan pendidikan itu harus menjadi hamba Allah gitu, harus menjadi khalifah Allah gitu ya, mengabdi kepada Allah. Berarti orientasinya dalam rangka ibadah kepada Allah gitu, bukan terjebak pada nilai-nilai duniawi saja. Sebab Allah sudah mensyaratkan bahwa untuk manusia mah kan bukan hanya hidup di dunia. Hidup di dunia mah bahkan hanya sementara gitu ya kan. Dan pada akhirnya mah yang abadi mah nanti setelah dunia ini. Nah orientasinya ke sana. Tapi pan dari realita yang ada justru ya mungkin kemarin oleh Bapak disinggung ya, bahwa sekarang itu aneh bin ajaib gitu. Yang namanya penjara itu bukan penuh oleh orang-orang miskin. Benar nggak? Kalau dulu zaman Bapak kecil ya, yang namanya penjara itu diisinya itu oleh orang-orang miskin yang terdengar dia itu mencuri ayam, mencuri telur, ya hebat-hebatnya mencuri televisi, mencuri radio dulu mah. Tahu ya nu Bapak banyak kedengar teh. Aneh dah. Sekarang
dapat dibayangkan itu yang penuh penjara itu ya adalah oleh orang-orang yang dalam kacamata kita sudah kurang apa? So, ya kan? Sudah kurang apa? Dia itu ilmunya sudah tinggi, kedudukannya sudah tinggi, jabatannya bupati, wali kota, menteri, kurang apa gitu. Dia kalau sekolah sudah bukan SD lagi itu, ya kan? Ya salah satu di antaranya mungkin ini adalah berhubungan dengan dunia pendidikan. Jangan-jangan nih orientasi pendidikan kita itu kemana gitu. Jangan-jangan hanya untuk urusan duniawi saja, benar nggak? Untuk urusan duniawi, padahal dunia mah nyata-nyata akan ditinggalkan. Idza matabnu ibnu Adam, silakan lanjutkan Pak Lukman. In qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, iya. Beda ini, beda wajahnya sudah wajah tuh tadi. Hafal ternyata. Iya, jadi tujuan hidup kita ini adalah sebenarnya mah jangka panjang gitu. Soal duniawi mah udah putus segala perkara itu. Ya, seandainya anak Adam meninggal maka putus semua perkara kecuali tiga hal. Satu adalah amal jariah, dua ilmu yang bermanfaat, tiga anak yang soleh yang mendoakan. Gitu. Ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir, gitu, ya kan? Nah, yang lainnya mah hanya sebatas di sini aku. Iya, Pak. Gitu. Nah, inilah makanya kepada akan yang jadi ahli-ahli pelmas gitu ya, baik secara praktisi ataupun keilmuan, memang harus dikuatkan. Juga terhadap orang-orang mati kawan ini nanti ya harus seperti Al-Khwarizmi gitu. Jadi jangan hanya cukup matematika untuk hitung duit gitu. Tapi justru untuk menebar sedekah dan lain sebagainya. Ini. Nah, tolonglah jawab teman-teman sekalian, begitulah keadaan realita yang ada pada kenyataan hari ini. Problemnya, ini ada apa dengan dunia pendidikan? Jangan-jangan sudah sudah kita berpayah-payah gitu ya mengelola sebuah lembaga pendidikan, ujung-ujungnya justru akan menghantarkan kepada itu. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Kan semua orang suka kaya, tapi kenapa harus berakhir di suka miskin? Gitu ya. Jadi dari pendidikan itu tuh kan untuk suka kaya, gitu ya. Kita kaya harta, kaya hati, tapi kita harus berakhir di suka miskin. Karena naon atuh rek suka miskin mah cara sekolah tuh, gitu kan ya. Nah, atau kenapa supaya sekolahnya supaya ininya kesalahannya berjamaah gitu. Nah, emang bener ya kalau dulu mah ada istilah kalau sogok menyogok itu di mana di bawah meja, kalau sekarang mah dengan meja-mejanya gitu. Begitu kalau orang sudah ini ya sudah pinter dalam tanda kutip pinter kabalingnya. Memang jadi ini bagi kita sekalian. Nah itu teman-teman sekalian ya problematika yang ada pada pendidikan ini harus dijawab oleh kita bersama bahwa jangan-jangan ini orientasinya adalah orientasi hanya pada nilai duniawi misalnya dari sisi kurikulum, gitu ya. Coba kritisi berkenaan dengan kebijakan menteri yang sekarang misalnya ya. Itu sah-sah saja kita orang akademis ya, mengkritisi atau ini bagaimana, gitu ya. Sekarang mau dibawa ke usaha saja, rasanya memang sekali lagi hidup ini harus berimbang, gitu ya. Nah, bahkan kalau dalam agama mah justru harus lebih banyak ke orientasi akhirat, sebab kalau orang orientasinya akhirat dunia akan ikut, gitu kan ya. Tapi kalau hanya orientasi dunia, bisa jadi dapat dunia, tapi akhirat nggak akan ini. Sebagaimana lagu Bimbo. Sebenarnya sih Bapak ini ya terus terang dulu itu mantan vokalis. Mantan vokalis ya. Pak Iwan tong serius ya mantan vokalis band Kepret ya. Band Kepret. Perdamaian gitu. Jadi
celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Merdu ya, merdu, merdu atau gitu menicikan uteri itu. Merdu Pak, merdu. Duet Iya. sama Bu Emi, Pak. Nah, justru air lautan yang ada di seberang itulah akhirat. Gitu. Nah, begitu teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama, ya problematika harus dijawab. Itu memang banyak hal lah yang mempengaruhi itu semua. Pertama, mungkin kajiannya, kurikulumnya bagaimana, Ya. kemudian budayanya bagaimana. Itu silakan kita mengkaji itu semua. Kemudian bahasan yang kedua, berkenaan dengan konsep pendidikan dalam Islam itu membahas berkenaan dengan model pendidikan zaman Rasulullah dan para sahabat. Gitu. Apa yang kita tahu dari Rasulullah? Nah, kita tahu salah satu di antaranya surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah itu Ibu Karmini. Ya, sok Bu Karmini. Al-Ahzab ayat 21 apa enggak? Itu Rasulullah itu sebagai apa? Bukan? Lakon kana lakum fi Rasulillah Uswatun hasanah. uswatun hasanah. Iya. Memang kan, Sebenarnya sih pada hafal semuanya Bapak lihat. Hanya ada terbatas oleh ini ya. Jadi lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Gitu ya. Jadi berarti orientasi pendidikan itu sesungguhnya kalau bersandarkan kepada Rasulullah adalah untuk keteladanan. Ya, untuk keteladanan. Nah, ini sebenarnya sudah diadopsi oleh pendidikan di kita melalui Kiai Ahmad Dahlan gitu ya. Yang dengan ininya Ingarso Sung Turodo, terus Tuturi Handayani sebenarnya memposisikan ke arah sana. Ya, sebenarnya kalau dari sisi konsep tujuannya mengarah ke arah teladan, yes kayaknya ya. Hanya memang nampaknya pada tataran aplikasi, betul nggak? Pada tataran aplikasi. Teman-teman sekalian, sungguh sangat bagi Bapak sih sebenarnya ya sangat prihatin, walaupun mungkin karena sekarang sudah bukan di zamannya lagi masa-masa Bapak dulu lah, anak-anak kita ya. Nah, misalnya gini, kalau yang dulu itu guru itu sebenarnya ya benar-benar wibawanya itu luar biasa, ya wibawanya itu luar biasa. Sepertinya keteladanannya itu ada pada harismanya, gitu, ada pada harismanya. Memang rata-rata kalau yang Bapak alami dulu itu, sekalipun yang namanya guru itu jarang yang capetan dulu. Capetan berbicara ya, apalagi ahli debat jarang. Ya, salah satu di antara contoh kecil kalau lagi belajar ngaji, dah guru teh itu menjelaskannya tuh ya tidak begitu norolong gitu ya. Ada kalanya sebutkan bacakan gitu. Nah, terus tapi kita itu ya sebagai murid benar-benar berbakti, benar-benar kita ini enakin lah pokoknya ya. Nah, pada satu waktu kan oleh guru itu dicepret, benar nggak? Pernah ngajaran tuh dicepret ini siapa Bu Nida dicepret, zaman Bapak mah gitu ya. Ya Pak Mah Dafikia ya, zaman Bapak mah gitu. Jadi guru itu kalau ngaji selalu pakai nyere ya. Kalau tidak teh cepret gitu ya. Tapi tersinggung nggak kita ini nggak ya. Besok kita balik lagi gitu. Dan tetap saja hormat kalau ada beliau guru, kita itu punten dengan dodongkoa. Tapi kalau sekarang sob ya,
kalau sekarang. Dari sisi capetan sekarang mah siapa guru yang tidak pinter? Hari ini mah untuk orang-orang yang capetan mah pinter, ahli debat itu wah sudah sangat banyak. Benar nggak? Bahkan lihat kalau di TV ya, di salah satu acara yang mempertontonkan orang-orang ahli ngomong hungkul, kadang-kadang bapak sok iya mana nu bener gitu, aduh. Itu karena mereka ciga nu arenya hungkul. Tapi ternyata kalau dilihat mana wibawanya, aduh, itu jadi sebuah pertanyaan besar hari ini. Ya. Karena apa? Karena seorang guru, seorang pendidik, ada kalanya hari ini mah dianggap keren, bener nggak? Dianggap keren, dianggap teman saja. Oh, keren. Ya, jadi ke guru teh sekarang mah ya, ke guru teh, halo Pak, gitu. Halo Pak, boleh ngerokok Pak? Rokok ditawaran. Gitu ya. Itulah ya jadi bahan ini. Ini ada apa sebenarnya? Padahal yang namanya keteladanan tidak begitu amat. Keteladanan itu adalah adanya dengan harisma. Gitu. Ada dengan harisma, dengan wibawa. Ya. Nah, memang arahnya juga ya. Arahnya juga kalau dulu mah banyak yang orang tua kita, guru-guru dulu yang Bapak tahu ya, banyak yang dia itu punya ilmunya itu tidak sekedar dengan membaca, tapi mereka itu punya ilmu itu hasil perenungan, hasil merenung, hasil saum gitu ya, hasil saum, hasil tirakat ya kata orang tua, sehingga ilmunya itu jadi berwibawa. Dalam Al-Quran surat Al-Mujamil ayat 5, orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli tafakur akan menghasilkan kaulan sakila. Ya kan? Kaulan sakila. Artinya ucapannya itu berbobot. Ucapannya itu berharisma. Sehingga berbicaranya sedikit sekalipun harismanya, wibawanya kena kepada murid-muridnya. Tapi yang sekarang mah memang karena rata-rata ilmunya itu hasil dari membaca, bahkan membaca Google ya, membarijeun di sini bacaannya, ini dia iklanan untuk para ruku. Jadi antara ini teh aduh, parendeng-rendeng, asa aneh bin ajaib memang. Iya, Pak. Akhirnya ilmu yang didapatnya juga ada bercampur jeung digigirna. Aduh. Jeung iklanan untuk para ruku, akhirnya jadi seperti itu. Nah, makanya dengan itu semua, bagaimana keteladanan, bagaimana hasilnya, ya kita bisa rasakan. Memang begitu ya, bisa kita rasakan bagaimana wibawa guru pada saat ini, ya, wibawa pendidikan, wibawa ya istilahnya ahli-ahli pada saat ini memang jadi seperti ini, karena memang adanya seperti tadi. Ya, padahal sesungguhnya kalau di masa Rasulullah orientasinya adalah pada keteladanan. Diawali dari periode Mekah ya, yang menanamkan unsur ketauhidan gitu. Kemudian berlanjut ke periode Madinah yang menekankan kepada bahwa agama itu sifatnya tidak hanya kesolehan individu, tetapi harus kesolehan sosial. Gitu ya. Jadi tidak kaci kita menjadi orang yang soleh sendirian, tetapi kita harus menjadi bisa mengajak orang lain untuk soleh bersama. Nah, sebab apa tuh keterangannya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, kan gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau dikaji dari sahabat-sahabat berkenaan dengan sahabat Abu Bakar. Ini kemana nih orientasinya? Ini teladan kita semua nih, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, paling tidak yang 4 untuk ini Khulafair Rasyidin. Kalau Abu Bakar lebih kepada menonjolkan kelembutannya sebagai seorang yang lembut, gitu ya, Abu Bakar itu. Sehingga dengan kelembutan hatinya kan
diimplementasikan saat Rasulullah Isra Mi'raj. Benar nggak? Tatkala orang lain mah tidak mempercayai Rasulullah Isra Mi'raj dalam sepersekian waktu di malam hari, yang lain makan tidak percaya. Abu Bakar Siddiq lah yang awali bahwa bagi dia apa yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad itu selalu benar, gitu. Ya, dengan kepekaan hatinya itu pada kebenaran, itulah seorang sosok Abu Bakar ya menonjol pada saat itu. Ya, sehingga dengan keadaan seperti itu, maka kepemimpinan setelah Rasulullah wafat jatuh kepada beliau. Mungkin itu dari sisi itu, ya. Masuk ke zaman Umar bin Khattab. Apa yang menonjol dari zaman Umar bin Khattab? Nah, zaman Umar bin Khattab nampaknya yang mengemuka salah satu di antaranya adalah sifat beliau yang tegas tapi benar. Gitu. Tegas, benar, dan istilahnya ya gimana semua orang bisa menerima gitu. Semua orang bisa menerima walaupun dilakukan secara tegas gitu. Nah, ini yang juga harus menjadi teladan kita sebenarnya ya. Teladan kita sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang pendidik tuh no jadi calei men gitu ya, saya bapak ya kicep pengajar teh cigana mah diturut kena ya kan. Jadi memang harus ada satu waktu jadi sosok yang tegas gitu ya, yang berwibawa, tapi sekali lagi membawa bendera kebenaran gitu ya. Nah, kalau tidak hati-hati kan banyak orang tegas amat tegas, tapi nyinggung di sana, nyinggung di sini gitu. Kan itu mah tidak jadi rahmat alal alam. Nah, gitu ya. Bagaimana sahabat Utsman? Sahabat Utsman lebih kepada kedermawanan gitu ya. Orientasinya kedermawanan. Sebab beliau adalah sebagai seorang agnia kan gitu. Yes. Beliau ada orang hebat agnia dengan hartanya. Kemajuan terhadap wibawa agama. Sedangkan Ali itu adalah sosok pemuda ya, sosok pemuda. Jadi sepertinya kalau melihat pada ini sajalah penjelasan di permukaan ininya saja berarti jadi bahan renungan kepada kita. Misalnya pendidikan itu seyogianya harus tetap berjiwa seorang muda. Bolehlah umur bertambah, tapi kalau untuk semangat dalam berjuang pendidikan ini harus seperti gayanya Ali, ya, gayanya Ali. Ali ini sebagai seorang pemuda yang hebat luar biasa. Tatkala semua orang tidak bisa mempertahankan pada saat Rasulullah mau hijrah kan Ali yang siap untuk menjadi penunggu rumah itu dengan semangat pemudanya tentunya. Nah, gitu. Itu pendidikan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan konsep pendidikan dalam Al-Qur'an bagaimana? Ya tadi salah satu di antaranya kalau kita mengacu kepada periode turunnya Al-Qur'an kan di zaman Mekah. Di zaman Mekah itu masih lebih dominan ke arah penguatan tauhid, gitu ya. Jadi sepertinya pendidikan itu memang arah awalnya, muatan awalnya itu harus ke sana dulu. Jadi setiap orang itu harus kuat dulu berkenaan dengan tauhidnya, gitu. Kepercayaan kepada Allahnya. Dengan itu maka akan menyebar menjadi kesolehan sosial tadi. Ya, yaitu di periode Madinah maka sudah lebih banyak kepada hubungan kemasyarakatan, hukum jual beli dan lain sebagainya, ya, berkenaan dengan tatanan sosial. Tapi setelah kuat dulu di pondasi awal, yaitu berkenaan dengan ketauhidannya. Nah, kalau sudah itu kuat, nah maka tatanan sosial juga akan menjadi kuat. Timbullah yang namanya Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang penuh dengan keberkahan.
Nah, itu teman-teman sekalian. Dan terakhir berkenaan dengan sejarah intelektual Muslim, membicarakan berkenaan dengan intelektual-intelektual, ya, orang-orang akademis, orang-orang pemikir, orang-orang filosofis. Nah, silakan saja. Tinggal pembuktian sekarang, ya. Teman-teman kita baca kembali berkenaan dengan buku-buku yang ada, siapa sebenarnya yang menjadi intelektual-intelektual yang ada, pelopor-pelopor yang ada itu. Saya yakin, ya, semua akan setuju bahwa sesungguhnya yang mengawali itu diantaranya adalah kelompok intelektual Muslim, gitu, ya. Siapa yang mengawali berkenaan dengan matematika? Itu yang namanya aljabar itu kan awalnya algebra namanya, Gitu. ya, algebra itu seorang filosof Muslim, ya. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Rus, ahli kedokteran? Itu benar-benar dia itu menjadi inspirasi untuk semua kalangan ilmuwan kedokteran. Ibnu Rus, Ibnu Sina, gitu. Itu inspirator-inspirator untuk kalangan-kalangan keilmuan. Bahkan saya mengulangi, saya sebagai seorang, ya, fotografer insaf, ya. Saya kan profesinya dulu fotografer, ya, pernah kan dijelaskan mungkin, ya. Saya ini fotografer, Pak, ya. Benar-benar di awal-awal saya mengenal fotografi, rasa-rasanya itu adalah milik orang Eropa dan Amerika. Kesininya milik orang Jepang. Karena kan yang namanya produk-produk fotografi itu produk-produk elit keluaran dari negara-negara itu, seperti Kodak, gitu, ya, Pentax, Fuji, Konica, Shock, silakan sebutkan berkenaan dengan ini, ya, dengan fotografi itu rata-rata dari itu negara-negara Barat, negara-negara Eropa. Tapi sesungguhnya yang menjadi pelopor awal itu adalah orang Muslim sejati. Dia adalah Ibnu Haytham. Ibnu Haytham itu adalah pelopor awal yang berhubungan dengan teknologi teleskop, teknologi ini kamera. Itu Ibnu Haytham. Dia menemukan pada saat dia lagi mengembara di padang pasir. Di padang pasir, Ibnu Haytham itu mendirikan tenda, dan sejarahnya dia itu lagi berada di luar tenda, gitu, ya, lagi berada di luar tenda dengan ontaknya, dengan ontaknya. Namun di kita mah barangkali lagi ngaliwat, gitu, ya, lagi ngaliwat, di pinggirnya ontak. Nah, terus ada matahari bersinar. Nah, menyinari si onta itu. Nah, dari sana ada pantulan tuh ke mana? Ke tenda. Nah, ternyata di tenda itu ada gambar onta, gitu. Nah, akhirnya Ibnu Haytham dalam sejarahnya berpikir keras. Kenapa ini bisa terjadi? Oh, ternyata ada teori cahaya. Oh, ternyata ada teori lensa. Oh, ternyata ada teori pantulan. Nah, itu semua tuh yang menjadikan Ibnu Haytham berpikir keras dan menghasilkan teori lensa pada waktu itu. Nah, sekarang kan diadop oleh orang-orang Barat, jadi teleskop, jadi apa. Nah, Masya Allah, ya, begitulah teman-teman sekalian. Makanya berbahagia, bergembira, jadikan bahwa yang namanya nikmat iman dan Islam itu sebagai nikmat yang pertama dalam hidup ini. Benar apa yang disebutkan oleh khotib di tiap ceramahnya, di tiap khutbahnya, ya, bahwa kita bersyukur atas nikmat yang tiada ternilai. Nikmat pertama adalah nikmat iman dan Islam. Karena sesungguhnya al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang dapat menandingi kelebihannya. Begitu teman-teman sekalian, ya. Ini berkenaan dengan konsep pendidikan di dalam Islam. Nah, silakan. Tidak akan dibahas, ya, ini mah tinggal di-share-kan saja nanti, ya, oleh saya.
materi dan ini juga apa bahasa lebih heboh di waktu 10 menit ya, 10 menit. Mangga ini ada 2 slide, saya foto dulu ya. Saya foto dulu teman-teman, silakan. Ini apa? Pada tersenyum dulu, dibuka dulu. Nah, hitung-hitung jeda sebelum bertanya ya, dan sebelum diskusi. Slide pertama, Bismillah. 1, 2, 3. Nah, oke, sebentar. Saya save dulu. Sebentar. Oke. Sekarang slide 2. Jangan kalah senyumnya sama slide yang pertama. Oke, senyum. Kang Jalan, Kang Abdul Aziz. 1, 2, 3. Ya, save dulu sebentar. Oke, sudah. Silakan. Sekarang bagian teman-teman menanggapi, mengkritisi dan lain sebagainya. Sok, boleh ngacung dulu atau raise hand dulu? Siapa? Ini yang mau mengawali. Rika Pak izin bertanya. Oh ya, silakan Neng Rika. Nah. Sok, silakan. Ayo. Siapa Pak Rika? Nah, Rika, ya boleh. Tadi mengenai apakah problematika pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia tadi terjadi juga di negara lain, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, kita diskusikan saja ini mah ya. Cikuma, apakah problema pendidikan Islam itu tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di yang lain? Bagaimana? So, mana yang ingin menjawab? Ya. Silakan. Izin, Ini Pak. bebas lah, ya bebas. Jangan malu sieun salah atau ini. Nah, apa-apa justru kesalahan mah ada manusia gitu. Ya. Betul. Apa-apa sok. Ini dulu, siapa dulu? Ya, Pak. Siap. Ayo atuh. Ya, Pak Iwan, ya sok, Pak Iwan dulu. siapa? Ya, silakan. Ini pertanyaannya Siapa, Pak? tentang problematika ya pada pendidikan Islam di negara lain selain Indonesia. Betul, betul. Gimana? Jadi kalau kita lihat dari dunia maya maupun dunia Lukman ini, ada dunia maya. Nah ini sangat terlihat sekali bahwa problematika itu sangat banyak berhubungan dengan Islam. Karena di negara-negara luar terutama kan banyak juga yang menganut paham-paham selain paham Islam, sehingga problematikanya akan semakin rumit sebenarnya seperti di Indonesia. Kalau Indonesia itu kan negara Islam, jadi Islamnya besar. Problemanya sebenarnya banyak orang-orang pintar di kita tuh problemanya. Jadi semua merasa yang paling benar. Padahal kalau kita kembalikan lagi ke dalam hitohnya, yaitu Al-Quran lah yang paling benar. Seperti itu. Problemanya sangat banyak sekali, hanya saja sekarang banyak yang membelokkan ajaran-ajaran Islam. Seperti itu Pak dari saya, terima kasih. Oke, Mas Antren di mana Pak Iwan? Jawaban sampai cerdas begitu? Oke, iya. Ya begitulah pendapat Pak Iwan itu luar biasa ya. Memang apalagi di luar gitu ya. Di luar, di Indonesia saja sudah seperti ini ya. Notabene di kita kan mayoritas orang Muslim. Nah, sedangkan di luar apalagi gitu ya. Makanya itu sangat rasional. Benar, rasional. Nah, silakan teman yang lain tanggapi bagaimana? Dan bagaimana kita memposisikan dalam hidup ini dan di tengah persaingan dan di tengah problematika yang ada ini, apa sih sebenarnya yang harus menjadi solusi kita, gitu ya?
memang sudah begitu banyak yang namanya problematika gitu. Dan membicarakan berkenaan dengan problem, masalah, itu sesuatu yang biasa gitu. Nah, supaya jadi luar biasa justru kita harus juga mencari solusinya ya. Jadi hayo we ngomongkan masalah wae, dan memang sih itu mah biasa gitunya, kita mah resep gitu. Tapi justru yang lebih ini mah adalah bagaimana kita mencari solusi gitu. Nah, coba tambahan dengan bagaimana solusinya. Silakan teman-teman sekalian. Mana yang ada kehidupan? Ibu Dini, Fitriani. Yang Dini. Ayo. Nah, beda ini sejumlah ustadzah juga. Silakan, ini akan pengganti Mamah Dede. Silakan, Bu. Kalau untuk problematika di Indonesia itu gini Bapak, karena tiap negara itu kan ada agama Islamnya. Nah, di setiap ini suka banyak mahjab yang kayak yang kata Bapak tadi. Jadi mengenai misalkan menurut seseorang tahlil itu diwajibkan, kalau menurut Dini itu tidak ada ininya, tidak ada tidak ada dalilnya. Ya, dalilnya. Terus ada katanya ada dalilnya kayak gini, tapi kan itu menurut siapa gitu, nah kayak gitu. Kalau perdebatan mengenai agama Islam itu sangat banyak Bapak, dilihat di sini juga, di lingkungan sini juga, soalnya emang benar-benar beda imam gitu. Kalau untuk solusinya itu balik lagi ke ini diri sendiri. Oke, Idza binafsik ya. Iya, ya itu Bapak. Awalilah dengan diri sendiri. Iya. Bagus, hebat. Iya, soalnya kan kita tidak bisa menekankan orang lain harus ini, harus apa yang kita ucapkan itu harus dilakukan oleh orang lain gitu, Bapak. Apalagi mengenai agama. Ya. Tak gitu gini kan teman-teman sekalian, Neng Rika. Ya. Nah, di antara jawabannya seperti itu. Silakan. Tidak harus puas ya kan, makan bakso juga langsung puas mah karena jadi bosan ya. Nggak apa-apa, justru memang masalah adalah bagian dari hidup ya. Nah, tinggal kita yang paling penting mah bukan masalahnya sebenarnya, yang paling penting mah sikap kita dalam mensikapi masalah itu supaya tidak jadi masalah gitu. Gitu kan Kang Lukman? Iya, Pak. Komentari tuh. Siapa? Kang Lukman. Silakan apa? Masalah emang betul. Jadi harus ada, istilahnya mungkin harus ada kerjasama lah di antara semua pihak, baik itu antar negara maupun di dalam negeri itu sendiri mengenai masalah agama. Yang harus lebih dikedepankan adalah masalah persamaannya. Kita sama-sama umat Islam, kita sama-sama ingin membangun dan lain sebagainya. Kesampingkan terlebih dahulu masalah perbedaan. Mungkin menanggapi masalah perbedaan, kita sama-sama saling menghormati karena mungkin memiliki dalil dan argumentasi masing-masing gitu. Mungkin lebih dikedepankan itu kebersamaannya, bahwasanya kita umat Islam sama-sama ingin maju seperti itu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih ini ya. Ternyata kalau sudah seru mah ya bicara 1 jam teh asa ini ya. Kalau melihat semuanya pada respon gitu, melihat semuanya pada tersenyum gini ya, ya memang nggak berasa ini juga tinggal 2 menit lagi. Oke lah, di closing statement gini teman-teman sekalian ya. Jadi memang dalam hal apapun, termasuk dalam dunia pendidikan, itu kalau Bapak melihat, memang problematika masalah itu adalah sesuatu yang biasa, gitu ya, yang selalu ada. Nah, tinggal bagaimana tadi kita mensikapi masalah perbedaan itu, kalaupun itu soalnya berkenaan dengan perbedaan, ya gitu ya. Nah, kita sebenarnya sangat bersyukur kalau sebuah masalah itu masih ada dalam skup rambu-rambu
yang menyamakan kita, gitu ya. Dan itulah yang harus kita sikapi dengan bijaksana, gitu ya.